Selamat datang para peserta tes seleksi mandiri ISI Surakarta tahun 2020-2021 untuk program studi desain interior. Perkenankan saya untuk menyampaikan beberapa hal tentang penyusunan portofolio yang harus Anda buat dan dikirimkan kembali kepada panitia tes. Yang pertama yang harus Anda lakukan, pastikan identitas diri Anda itu sudah lengkap, yaitu yang pertama adalah nama Anda, kemudian nomor ujian atau nomor pendaftaran, kemudian NISN Anda, dan alamat. Anda tuliskan secara lengkap. Kemudian untuk portofolio dari program studi desain interior ada 3 poin. Yang pertama yaitu tes kreativitas, kemudian ada tes kemampuan potensi minat program studi, dan ketiga adalah karya tambahan. Berikut akan saya jelaskan satu persatu bagaimana Anda menyiapkan karya-karya Anda untuk Anda kirimkan kepada panitia. Yang pertama adalah soal kreativitas. Soalnya sebagai berikut, gambarlah benda sehari-hari dengan merespon 3 bangun dimensi atau bangun ruang di bawah ini. Anda dapat melihat pada lembar soal ada 6 bangun 3 dimensi. Yang harus Anda lakukan adalah yang pertama, Anda harus memilih salah satu dari ke-6 bangun tersebut. Misalkan Anda memilih bentuk sphere atau bentuk bola ya. Di situ Anda bisa mentransformasikan atau mengubah bentuk itu menjadi benda sehari-hari. Misalkan Anda bisa mengubahnya menjadi bola atau bentuk-bentuk lain yang nanti atau digunakan pada sehari-hari. Anda bisa menggunakan media pensil warna atau cat air. Intinya tekniknya Anda bebas. Anda bisa menggunakan alat bantu maupun Anda bisa menggunakan freehand. Atau yang freehand itu bisa juga dikenal dengan nama sketsa ya. Jadi Anda bisa cukup dengan menggunakan sketsa dan sketsa itu diwarna. Kemudian di soal kedua itu adalah tes kemampuan potensi minat program studi. Dalam soal disebutkan bahwa yang pertama karya Anda harus dibuat di atas kertas ukuran A3, diberi garis tepi ya 2 cm dari pinggir kertas. Kemudian karya harus Anda buat secara manual, jadi tidak diperbolehkan Anda mengunggah atau menyampaikan karya itu dalam menggunakan komputer ya. Kemudian teknik gambar yang Anda gunakan bebas. Anda bisa menggunakan alat bantu seperti penggaris atau alat bantu yang lain, tapi bukan komputer alat bantunya. Anda harus mengerjakannya secara manual. Kemudian Anda juga diperbolehkan menggunakan teknik campuran. Artinya bisa menggunakan penggaris, sebagian menggunakan freehand, atau Anda juga diperbolehkan menggunakan alat bantu. Kemudian teknik gambarnya bebas, Anda bisa menggunakan prinsip perspektif 1 titik lenyap, 2 titik lenyap, atau lebih dari itu. Jadi teknik di sini bebas, teknik perspektifnya. Anda perhatikan betul sudut pandang, kemudian komposisi, kedalaman ruang, proporsi, dan perbandingan objek satu dengan yang lainnya. Kemudian setelah itu jadi, Anda warnai. Teknik pewarnaannya juga bebas, Anda bisa menggunakan cat air, menggunakan pensil warna, ataupun menggunakan campuran dari beberapa teknik pewarnaan itu. Nah, yang terpenting di sini adalah sebetulnya Anda harus menyikapi gambar ini ya. Di soal itu adalah Anda membuat gambar perspektif interior rumah tinggal yang di situ menggambarkan komposisi yang jelas antara ruang keluarga yang menyatu dengan ruang makan. Makanya di sini dalam soal itu di bold, ditegaskan bahwa ini menjadi syarat bahwa gambar yang Anda buat itu memenuhi persyaratan untuk dinilai. Jadi poinnya itu Anda membuat ruang keluarga menyatu dengan ruang makan, itu garis besarnya seperti itu. Kemudian Anda juga
disyaratkan untuk menambah satu karya tambahan. Dan satu karya tambahan ini bisa apa saja, bisa berupa gambar yang Anda kerjakan menggunakan digital atau komputer, atau menggunakan freehand. Anda bisa mencantumkan lebih dari satu gambar, tapi di sini dalam karya yang Anda buat ini adalah maksimal 2 gambar. Jadi bisa Anda minimal 1, maksimal 2 gambar. Saya kira itu saja yang bisa sampaikan. Semoga bisa membantu. Selamat mengerjakan. Semoga sukses untuk Anda. Terima kasih.